Pandemi menyebabkan berkurangnya jumlah PMA ke Taiwan. Saat ini, banyak pekerja migran setelah tiba di Taiwan ingin pindah kerja dari sektor domestik ke sektor industri dengan bayaran yang lebih tinggi. Misalnya, pekerja domestik yang direkrut Ibu Lin ini tiba-tiba meminta cuti karena agensinya ingin merekrut dia bekerja di pabrik. Penghentian kerja selama pandemi akan sulit untuk menemukan pengganti dan harus membayar biaya karantina. 那因为现在疫情的关系，所以他必须要2+1 3个礼拜的隔离的期间，必须要去临时找人。 Terdapat sekitar 710.000 pekerja migran di Taiwan. 460.000 diantaranya bekerja di sektor industri dengan gaji pokok 24.000 sesuai Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan. Sementara 250.000 pekerja sektor domestik hanya bergaji pokok 17.000. Kelompok agensi juga menyatakan kesenjangan gaji membuat banyak pekerja sektor domestik ingin beralih ke sektor industri atau meminta kenaikan gaji sehingga menimbulkan banyak perselisihan. 当然，他们现在遇到就是他会想尽办法要你同意嘛，那这就只能劳资去协商啊。 MOL mengatakan jumlah PMA beralih ke sektor industri pada tahun lalu kurang dari 300 orang. Tetapi pada Januari tahun ini, 247 orang telah pindah kerja. MOL akan mengadakan pembahasan kemungkinan menambah subsidi gaji untuk menambah kesediaan kerja. Ormas pekerja menekankan bahwa pemerintah memang harus memperbaiki kondisi pekerja asing dalam hal ini. Wali Kota Taipei Ko Wen-je menyingsingkan lengan baju untuk menerima suntikan vaksin. Berhubung tingkat vaksinasi AstraZeneca gelombang pertama tidak sebaik yang diharapkan, para wali kota di seluruh Taiwan mulai vaksinasi pada tanggal 12 guna mengajak masyarakat ikut divaksinasi. Ko Wen-je mengatakan penyuntikan para kepala daerah tidak akan meningkatkan kemauan masyarakat. Rendahnya tingkat vaksinasi karena jumlah vaksin tidak banyak dan perbatasan belum dibuka. 今天的问题是没有疫苗，不是大家不打。我在边境一打开。 大家还是乖乖要打，还有点嘛，你要不要一辈子戴口罩？ Wali Kota New Taipei Hou Youyi sebagai pemimpin daerah juga akan turut divaksinasi. Mengenai urutan vaksinasi, Hou menjawab bahwa urutan itu tidak penting. Selain kepala daerah, Wakil Ketua CCC Chen Chung-yuan dan Wakil Ketua Tim Tanggap Medis Lo Yi-chun juga menerima suntikan vaksin di Rumah Sakit Haoyuan untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap vaksin. Kru penerbangan internasional, polisi, dan petugas damkar serta personel pencegahan epidemi juga hadir untuk menerima vaksinasi AZ. 这1年多来，大家在这种不是飞行就是隔离的情况之下，身心真的是受创很严重。 Awak maskapai penerbangan mengatakan bahwa mereka tidak akan diberangkatkan dalam 48 jam setelah divaksinasi untuk alasan keamanan. Sebagian besar dari mereka berharap untuk mendapatkan vaksinasi dan pelonggaran kebijakan karantina untuk kembali ke kehidupan normal. Tanah dan berbatuan bermunculan di Waduk Teci dan berjarak beberapa meter dari permukaan air penuh. Berdasarkan data pantauan Departemen Sumber Daya Air, kapasitas efektif tampungan air Waduk Teci tinggal 8,54 juta meter kubik pada tanggal 12 pagi dan tingkat tampungan air kembali turun menjadi 4,58%. Daerah perkebunan lisan hampir tidak ada air irigasi. Para petani khawatir kekeringan ini akan memengaruhi pertumbuhan pohon dan telah mengadakan upacara permintaan hujan. Sementara area teh utama di Nantou juga menderita kekurangan air, termasuk Chusan, Luku, dan Xinyi yang berada 1.000 meter di atas permukaan laut sedang memasuki masa tunas. Tingkat pertunasan sangat rendah atau bahkan tidak berkecambah karena krisis air. Menteri Perekonomian Wang Meihua pada tanggal 10 menyatakan penyuplaian 5 hari berhenti 2 hari diharapkan mampu bertahan setidaknya hingga akhir Mei. Namun permukaan air waduk di wilayah tengah terus menurun dan aliran air sungai juga berkurang banyak. Apakah akan menerapkan suplai 4 hari berhenti 3 hari? Ini masih tergantung curah hujan dan perlu dibahas lebih lanjut karena akan berdampak besar. Gempa dengan magnitudo 6 terjadi di Laut Luar Jawa pada tanggal 10 sore, menyebabkan 8 kematian dan puluhan luka-luka. Wilayah terparah di Malang, Jawa Timur masih porak-poranda sehari setelah gempa kuat. Setidaknya 1.300 rumah rusak. Aparat setempat telah mengevakuasi desa-desa yang terdampak. Panik, ada yang lari ke sini, ada yang lari ke belakang. Seperti itu, ini rumahnya ini langsung gini. Seruat, ini, robohnya itu loh. Pusat gempa berada di 45 km lepas pantai Kota Malang dengan kedalaman 82 km. Guncangan hebat menyebabkan atap gedung DPLD, sekolah, dan puskesmas rusak, dan langit-langit juga ikut ambruk. Provinsi sekitar termasuk Bali juga merasakan guncangan gempa. BMKG Indonesia mengatakan gempa susulan tidak akan menyebabkan bahaya tsunami.